khauf, untuk menuju juhud. Apa yang dikembalikan? Lemah diri kita. Di mana lemah diri kita tadi terbukti? Innasina au akhtona. Kita tuh lemah diri karena kita tadi adalah makhluk yang pelupa dan pembuat salah. Bapak dan ibu sekalian lah yang selalu ingat berapa kali kawan kita tuh minta maaf. Betul ya kak? Ya bang ya? Berapa kali kawan tuh minta maaf. Tapi syukurlah abang, kakak, semua bapak dan ibu masih memiliki jiwa pemaaf. Dan itu diajarkan oleh Allah. Berilah maaf kepada orang-orang yang berbuat salah pada dirimu. Dan orang pemberi maaf lebih tinggi dan mulia derajatnya daripada meminta maaf. Al-yadul ulya khairu min yadus sufla. Walaupun diterjemahkan di sini dalam hadis ini adalah, halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli sayyidina Muhammad ilahi anta maqsudi wal kamal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi suratil al-baqarah fi tarfi ayati fi ayati 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, bagi yang Allah ridai dan berkati, Dzulhijjah 1445 Hijriah. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah kumpulkan kembali kita bersama dalam nuansa Idul Adha. Dan mungkin bagi Bapak sekalian esok akan kita masuki dan kita masih jumpa bersama dalam tasyriknya.
Maka dalam hal ini kita kembali adalah untuk menyadari pemahaman yang sejati bahwa di bulan Zulhijjah ini 10 hari pertama mengingatkan kita bahwa kita bagaikan binatang atau haiwan yang akan disembelih nantinya. Apakah kibaskah dia? Apakah sapikah dia? Apakah untakah dia? Betapa gagah dan kokoh serta kuatnya menanduk dia bisa. Makanya disunnahkan itu, bahkan ada yang mengatakan diwajibkan. Tanduknya itu utuh lengkap. Dan jantan yang diambil. Karena jantan itu identik dengan laki-laki. Dan laki-laki itu mempunyai the big power in his body. Annahu walahu jasadul qawi, karena ia memiliki badan yang kuat. Dan disinilah menjelaskan bahwa ketika dengan izin Allah, bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah, maka digaungkan di situ Allah yang maha besar. Tenggelamlah yang selama ini siapa merasa besar dengan hartanya. Tenggelamlah selama ini siapa yang merasa besar dengan jabatannya. Bahkan tenggelamlah siapa-siapa yang merasa besar dengan keilmuannya. Maka di saat itu kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, manakala para pengilmu kembali kepada hati perasaannya, akal dan pikirannya. Inilah yang dibangun oleh Imam Hasan Al-Basri dalam menuntas kaji menghadapi bumi dunia yang sementara ini dengan kajian zuhud yang sudah kita pelajari berapa pertemuan. Ini kita masuk pertemuan kelima. Mengulas tentang Imam Basri, insya Allah di bagian ketiga. Yang akan kita bahas nanti adalah tentang khauf. Maka dalam kajian zuhud itu dua yang akan kita kupas, khauf dan roja. Kalau nanti tak sampai dalam keadaan roja, khauf yang kita bahas, roja insya Allah kita akan kupas bulan depan insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika darah mengalir dari leher kita, maka ketika itulah kita sadar tak ada kekuatan kita. Tiada lagi kibas alias kambing, sapi alias lembu, unta yang kokoh dengan tanduk yang kuat, kita sebutkan tadi kambing dan sapinya. Maka dikala itu, begitulah simbolik kembali kepada kita bila darah itu menggenang. Tentunya darah yang dimaksud adalah bila nyawa itu telah hilang dari badan lemah kita semua. Maka masihkah menempel rasa sombong itu? Masihkah melekat rasa serakah itu? Maka tentulah di sini kita akan sadar dengan hikmah bahwa Allahu Akbar. Jadi nggak ada tawar-menawar lagi, Pak. Nggak ada di situ Ar-Rahman, tidak ada situ Ar-Rahim. Maka tidak dipakai menyembelih apapun dia, dari mulai ayam sampai onta, tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada di situ kasih Allah dan tidak ada sayang Allah. Semua sami'na wa ta'na. Karena binatang kurban itu semua memang sudah datang masa ajalnya. Qadarullah. Gak ada lagi tawar menawar, ya Allah tunda aku dulu ngambil ajalku ini. Gak ada.
Tak ada apa. Maka ketika itu Allah berfirman, walaupun bapak tadi berlindung di dalam besi, ruangan besi, fi burujim musayyadah, Israel itu tetap masuk menarik nyawa kita. Inilah bagian tamsilan yang mengarah kepada juhud yang kita kembalikan. Kenapa masih juhud juga? Udah berapa bulan nih Ustaz? 5 bulan udah kita jumpa. Ini belum tuntas nih Pak. Makanya setahun sekali Rasulullah menganjurkan kepada kita, bahkan mendekati wajib, kata para ulama lainnya sebagian besar. Disunnahkan oleh Rasulullah, meskipun kita tidak ikut kurban, menyaksikan bagaimana darah itu bergelimang. Maka inilah yang mau kita kupas nanti setelah kemarin kita bahas bulan yang lalu tentang zuhud. Ada 3 itu, pardon, fadil, as-salamah. Sekarang kita masuk khauf dan pembagiannya. Maka apa yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri secara umum khauf itu adalah takut. Takut akan larangan hukuman Allah, larangan dan hukumannya. Dan takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selama ini takut apa Pak? Takut dilarang sama orang kaya, sama orang punya tahta. Tapi tak takut kita pada Allah. Takut kita dilarang oleh raja, tapi tak takut kita kepada Allah. Padahal sudah dijelaskan setiap sholat kita mengamalkannya, baik itu sunnah, apalagi wajib. Malik yaumiddin, raja di hari pembalasan. Makanya orang-orang tua dulu itu aman-aman, nyaman-nyaman, sekolah tak tinggi-tinggi. Ketika masuk pada kaji, berdebat pun tak ada yang sampai bertengkar unjuk gigi. Sekarang pada unjuk gigi karena ada tawaran banyak situ pasta yang mau membersihkan, memutihkan giginya. Tambah lagi dengan sikat gigi yang banyak berbagai label harganya yang berbeda-beda. Disitulah ngambil tempat mengatakan inilah labelku, inilah labelku. Sekarang menyatu pula label yang sama. Saya cukup bahasa kiasan, mudah-mudahan yang paham mengertilah apa yang saya maksudkan. Maka dalam hal ini kita kembalikan adalah kepada kaji bahwa disinilah yang harus kita sadari, kita untuk kembali kepada Allah yang Maha Suci. Takut kita dengan larangan Allah, takut kita dengan hukuman Allah. Maka di sini kata Imam Hasan Basri, di antara khauf dan roja inilah ada proses di sana. Khauf dan roja ini tidak bisa dipisahkan. Insya Allah nanti di pertemuan akhir tentang Imam Hasan Al-Basri di wilayah roja kita akan kumandangkan sampai pada kesimpulan juhud secara inti dan praktiknya. Kita takut membuat murka para raja. Apalagi kita berhubungan dengan pangkat kita dengan dirinya. Tapi tak pernah kita takut kepada Allah bila nyawa itu sudah ditariknya melalui Israelnya. Tapi sekarang kita maka seakan-akan bahwa yang menarik nyawa kita itu adalah para raja yang memiliki hulu balang-hulu-balangnya di kerajaannya. Maka diarahkan oleh Imam Hasan Al-Basri, fokusnya khauf itu adalah kembali kepada Allah. Yang lain juga beliau menjelaskan khauf itu adalah biarlah takut kita sekarang, tapi tentram hati ke depan.
Udah Bu. Seru sekali Bu cerita. Awak pun jadi mau dengarkan cerita Ibu. Jadi udah ya Bu ya. Takut sekarang, tapi puas, tentram kita ke depan. Namun sekarang bahasa yang lain. Puas dan tentram tuh yang dicapai sekarang, masalah takut itu belakangan. Itulah yang disebut dengan hubbud dunya wa karahiyatuddin. Cinta dunia, benci kepada peraturan. Maka tak dijalankan lagi peraturan. Semua pun berlaga argumen dengan peraturannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka oleh karena itu, di sini Imam Hasan Al-Basri menyampaikan orang beriman senantiasa berduka cita di saat pagi dan sore. Orang yang beriman itu senantiasa berduka cita di saat pagi dan sore. Maka itulah tadi kita awali dengan firman Allah, penghujung surat Al-Baqarah, penghujung ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ponis kami. Kalau bahasa Ibnu Katsir, jangan hukum kami bila kami berbuat lupa dan salah. Dan Allah mengampuni itu. Maka kaedah yang nanti kata kunci secara umum di sini adalah semua itu nanti akan masuk surga. Kecuali dosa yang tak terampuni. Musyrik, menuhankan Tuhan yang lain selain Allah, dan munafik yang mengkhianati Allah. Maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Mengembalikan kepada pernyataan bahwa orang beriman itu senantiasa berduka cita di pagi dan sore. Berduka cita ya Pak ya. Itu ada dua itu, berduka cita sama bersuka cita. Duka itu ke kita ketika meninggalnya orang yang kita cinta, pergi meninggalkan kita. Tapi kita tak merasakan cita yang dirasakan orang yang meninggal. Berapa lama dia menahan sakitnya. Yang kita tak pernah mau merasakan bagaimana sakitnya. Apalagi ketika orang sakit itu ditinggal 1 menit saja. Kesepiannya luar biasa. Apalagi dia merasakan sakit yang ada penyakit di badannya. Itulah disebut dengan cita. Ketika lepas dari sakit di badannya itu, disebut itulah dengan cita. Ditambah lagi cita tadi adalah ketika dia berjumpa dengan yang dirinduinya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut duka cita. Lawannya apa? Sukacita. Termasuk itu kita ngadakan pesta, anak kita nikah, syukuran kita naik pangkat, syukuran kita dapat harta. Kenapa? Disitulah dengan cerita sukanya. Citanya gimana? Pulangkan lagi pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Biar orang yang memestakan anaknya itu tak sombong make jalan sampai tutup habis. Kalau dia jalannya besar. Kalau jalannya tadi besar, ambillah separuh saja. Kayak jalan kita ini ambil separuh, bisa lewat 1 aja. Tapi karena sini banyak kali gang-gangnya, ada solusi, bolehlah ditutup. Ada di satu tempat tuh di Binjai, cuman itu jalannya payah mencari orang keliling. Besar, 4-5 mobil bisa lewat. Habis semua tutup. Tak dipakainya cita-cita tadi apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Balikkan pada Allah. Ini yang bisa jadi sombong. Ini yang disebut dengan lawan duka cita, yaitu sukacita.
Suka kita suka, senang kita tetap balikkan pada Allah, biar tak sombong kita. Duka kita duka, sedih kita balikkan pada Allah. Tahu kita bahwa dunia ini sementara. Mana-mana bukan berita duka. Jadi egois kita, Pak. Seakan-akan kita tak siap untuk mati dan tak mau berjumpa dengan Allah. Cita itu hakikatnya adalah jumpa pada Allah, pulang pada Allah, tak ada sombong kita, tak ada putus asa kita. Itulah yang ditempatkan dalam kaji. Masuk kupasan kembali. Apa yang dimaksud oleh Imam Hasan Al-Basri? Takut mengenang dosa yang telah lampau. Jadi orang beriman itu berduka cita senantiasa karena mengenang dosa yang masa lampau. Hamba sampai detik ini tidak pernah melupakan dosa yang pernah hamba buat. Dari setelah balik. Bahkan kadang kecipratan dari sebelum balik. Meskipun nanti rujukannya kepada orang tua kita. Itu yang nanti dapat getahnya, Pak. Nakal kali anak bapak tuh. Nah, itulah dari getah dari kita yang belum balik nih. Nakal kali anak bapak tuh. Lasak kali. Tukang manjat pohon aja kan, itu saya dulu. Tukang manjat pohon saja. Itu getahnya. Tapi ketika kita masuk balik, disitulah kita mungkin rujuk kepada kita lagi. Nah, inilah yang dikupas dan diangkat oleh Imam Hasan Al-Basri untuk kita senantiasa menyadari, dan ketika kita beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan untuk Allah, maka akan terlepaslah kesombongan dalam diri. Tetap kita tak tahu ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan itu diterima Allah atau tidak. Maka yang kita harap adalah terimalah ibadah kami ya Allah. Kita sekarang tidak menganggap kita sudah penghuni surga. Jadi apa bedanya dengan iblis laknatullah alaih? Sehingga iblis tadi tak mau berhormat kepada Adam dengan bahasanya adalah sujud. Iblis itu sebelum Adam diciptakan adalah makhluk Allah, hamba Allah yang paling taat dari bangsa jin. Dan dia mampu mengalahkan posisi malaikat. Maka jadi imam di langit bagi para malaikat. Tapi ketika Adam Allah ciptakan cemburu. Apa sebab awalnya? Sombong. Karena apa? Karena merasa dia adalah khair minhu. Lebih baik daripada Adam alaihissalam. Itulah mereka yang masih menganggap bahwa amal ibadahnya diterima Allah. Imam Hasan Al-Basri mengembalikan, selalulah anggap amal ibadah kita berharap diterima Allah. Jangan sampai ditolak Allah. Takut mengenang dosa yang telah lampau. Kemudian takut memikirkan ajal yang masih tinggal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu siapapun dari kita di bumi mana kita akan meninggal dunia. Ada medsos yang bagus itu. Ketika si abang berdua itu naik motor alias naik kereta, tiba-tiba dengar suara azan. Yuk kita singgah ke masjid yuk. Udah tanggung, rumah udah mau dekat. Terus apa kata si abang di belakang? Dijaminnya kita nyampe ke rumah tuh. Yakinnya kita nyampe ke rumah nanti sehingga dapat mengerjakan sholat. Terdiam sih dia di depan tadi. Kenapa? Karena Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya karena Allah lah yang kuasa atas segala sesuatu. Bisa aja pas waktu ditarik langsung kalau Allah katakan Ijrail sudah masanya dia meninggal, kita tak tahu kapan kita meninggal. Ini yang dimaksud oleh Imam Hasan Al-Basri, selalu ingatlah mati. Mutu qabla antamutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Itu pernyataan Ali bin Abi Thalib.
Dan Ali bin Abi Thalib termasuk adalah bapak angkat dari Imam Hasan Al-Basri. Karena ayahnya Imam Hasan Al-Basri adalah pembantu di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Kenapa di sini kembalikan takut memikirkan ajal yang masih tinggal? Artinya tak tahu kapan ajal datang menjemput. Kemudian Imam Hasan Basri menyatakan takut bahaya yang mengancam. Sekarang seakan-akan sudah bertubi-tubi. Dan sampai saat ini di tempat saudara kita yang kita cintai, Tanah Minang yang kita sayangi, bencinya Allah pada mereka, siapa bilang? Malah sayang Allah sama mereka. Ibarat Aceh Pak diingatkan oleh tsunami, Tanah Minang diingatkan oleh maling kundang. Siapa maling kundang itu? Anak durhaka pada ibunya, yang itu disumpah menjadi batu dan wujudnya masih ada. Itulah yang menjadi nasihat alam dari Allah yang Maha Kuasa untuk orang-orang Minang. Makanya Padang termasuk yang sangat dekat dalam beribadah kepada Allah. Tapi kemarin hampir sebelum setahun, gara-gara dunia, anak mulai durhaka pada orang tua. Akhirnya zina pun terjadi dengan poya-poya di awalnya. Karena mungkin ada yang dikejar karena pengaruh dunia yang memaksanya. Itulah mengapa bertubi-tubi datang peringatan sayang Allah kepada Tanah Minang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, lihat tadi takut bahaya yang mengancam tiba-tiba. Termasuklah tadi adanya peringatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berita duka cita telah meninggal dunia. Kita harusnya berpikir, entah besok aku ya, entah besok aku ya, entah besok aku ya. Tapi kita sekarang tenang-tenang saja Bang. Tak ada yang kita khawatirkan. Kemudian yang terakhir kita akan bahas, khauf dibagi oleh Imam Hasan Basri kepada 5 jenis. Yang pertama adalah khauf. Khauf itu takut karena sadar kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kelemahan diri. Itu takut yang pertama. Itu disebut dengan khauf. Dan ini menjadi judul utama yang dipakai oleh Imam Hasan Basri, khauf, untuk menuju juhud. Apa yang dikembalikan? Lemah diri kita. Di mana lemah diri kita tadi terbukti? Innasina au akhtona. Kita tuh lemah diri karena kita tadi adalah makhluk yang pelupa dan pembuat salah. Bapak dan Ibu sekalian lah yang selalu ingat berapa kali kawan kita tuh minta maaf. Betul ya Kak? Ya Pak ya? Berapa kali kawan tuh minta maaf, tapi syukurlah abang, kakak, semua bapak dan ibu masih memiliki jiwa pemaaf. Dan itu diajarkan oleh Allah. Berilah maaf kepada orang-orang yang berbuat salah pada dirimu. Dan orang pemberi maaf lebih tinggi dan mulia derajatnya daripada meminta maaf. Al-yadul ulya khairu min yadus sufla. Walaupun diterjemahkan di sini dalam hadis ini adalah memberi alias bersedekah daripada meminta. Tapi secara khususnya memberi maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Itu yang pertama. Khauf itu apa? Takut karena sadar kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah taat kita kepadanya. Tapi selama ini kita lebih maksimal memahami takut itu ketika pada atasan kita.
karena dia berharta, karena dia punya jabatan yang lebih tinggi daripada kita. Tapi kita lupa bagaimana kita takut kepada Allah. Lemah diri kita ini. Maka ini yang dikembalikan. Yang kedua ada yang disebut dengan wajal. Nanti kalau nggak sempat nyatat nanti bisa dibuka lagi di YouTube kita, Al-Andawi Andi. Al-wajal di sini kata Imam Hasan Al-Basri adalah gemetar. Pecahnya hati karena mengingat yang dia takuti karena kekuasaan dan hukumnya. Jadi Bapak ketika ada melihat seseorang, misalnya datanglah tadi polisi, ya, karena dia punya kuasa untuk menangkap kita kalau kita salah dan menghukum kita. Getar kita, gemetar kita. Apalagi yang dikembalikan tadi adalah orang yang bersalah. Asal dengar suara sekarang payah pula kita bedakan ya semua wiu. Dari mulai orang meninggal dunia, orang sakit mau dibawa cepat-cepat, polisi mau nangkap penjahat, sampai orang yang pejabat lewat pun itu juga suaranya. Kalau dulu udah wiu itu, apalagi yang penjahat. Padahal bukan menangkap yang penjahat tadi. Entah penjahat mana yang mungkin dikejar polisi tadi. Ini yang disebut dengan wajal. Begitulah kita dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah punya kuasa. Inna ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau punya hukumnya. Siapa yang berbuat kejahatan, walaupun sedikit saja, maka akan Allah balas kejahatan itu, meskipun sedikit. Itu wajal Pak, gemetar. Orang yang gemetar itu, makanya ketika orang yang dibacakan ayat Al-Quran langsung gemetar, itu namanya wajal. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dia gemetar jiwanya, itu dia mengakui bahwa Allah akan kekuasaannya dan Allah punya hukum yang akan memberikan barang siapa berbuat baik sedikit saja, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat sedikit kebaikan maka dibalas Allah kebaikan itu, barang siapa berbuat sedikit keburukan maka Allah balas keburukan itu. Itu yang disebut dengan wajal, gemetar kita. Dan itu adalah bagian dari orang beriman. Tapi kita wajal kita di situ. Gemetar kita. Ya. Gemetar kita takut tak dapat pemimpin yang betul-betul tak berkuasa. Yang ketiga adalah khasyah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa khasyah ini adalah takut yang besar tapi membutuhkan iltija. Iltija itu perlindungan. Misalnya, bapak dan ibu berada di tengah hutan, tiba-tiba keluar harimau. Bapak dan ibu bersembunyi di tempat yang terlindungi, ya, tempat yang tersembunyi, tapi di situ ibu mengharapkan perlindungan agar tidak diterkam oleh harimau. Itu yang disebut dengan khosyah. Khosyah itu suasana hati batin yang begitu besar rasa takutnya, tapi dia berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Sama seperti kemarin yang berharap dalam bagaimana presiden yang dipilihnya itu dapat memberikan perlindungan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, siapa yang dipilih yang penting dia percaya yang dia pilih itu itulah memberikan perlindungan. Kenapa? Takut dia. Negara ini, pemerintahan ini, masyarakat Nusantara ini hancur itulah yang ditakuti lebih besar. Itulah contoh kaji yang saya buat, begitulah kita balikkan kepada Allah. Khosyah. Yang keempat adalah rahbah. Sungguh-sungguh menghindari sesuatu yang dibenci, berpangkal dari pirau. Seperti apa? Mabuk-mabukan, makanan yang haram,
Itu hal yang dibenci karena takut apa? Takut itu akan membuat dia lari dari ketaatannya kepada Allah. Basisoh itu Pak 250 tahun beribadah gara-gara mabuk habis. Kita tempatkan tadi dengan rahbah. Rahbah itu rasa takut kita yang kembali kepada hal kita benci agar jangan sampai kita lupa kepada Allah atau lari dari menaati Allah. Yang terakhir adalah haibah. Haibah itu takut dan gentar karena mengagungkan dan memuliakan Allah. Itu biasanya tadi ketika kita mendengar bacaan Al-Quran. Yang tadi bisa wajel dan bisa juga haibah. Karena dalam perintah, dalam bacaan Quran tadi, dalam Al-Quran tadi, ayat-ayat itu bisa menggetarkan kita dengan mengingat hukum Allah dan kekuasaannya. Dan bisa membuat gentar kita dengan Allah memiliki keagungan dan kebesarannya. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita bersama dalam menyikapi untuk berjuhud dalam menghadapi dunia. Sehingga kaidah juhud itu nanti lepas dia. Boleh bapak dan ibu kaya raya dan punya jabatan yang luar biasa, tapi tetap hati, perasaan, akal, pikiran ini tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sombong kita, dan ketika belum ada keduanya, tidak putus asa kita. Pada Allah mohon ampun para bapak dan ibu sekalian, saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.